Penting banget kalau yang mau punya produk launch berarti ada pre-launch. Habis itu ada namanya tahap awareness. Suka nggak suka, kalau teman-teman yang fokusnya sama sales, awareness jalan lah. Walaupun itu tidak banyak menghasilkan konversi, ya presentasikan budget di situ untuk awareness. Ya kita contoh lihat, siapa yang nggak tahu produk brand besar dari yang ada di TV-TV lah. Kenapa mereka masih ngiklan selalu? Kenapa mereka masih nongol-nongol di tempat jalan-jalan billboard? Padahal kita udah tahu brandnya. Ya itu, maka kan recall terus, nge-reminder terus. Reminder terus karena oh ya masih ada brand itu masih existing. Ya akhirnya kita ketemu di tempat pembelian lah, di department store, ya ada produk mereka. Kita harus yakin banget si customer service ini dia itu serving customer gitu. Jadi dia harus tahu problemnya customer. Ketika tahu problemnya customer, maka benefit produk itu akan lebih bisa dirasain ketika lagi disampaikan ini. Jadi istilahnya enggak istilahnya over promise ya. Jadi istilahnya kayak gitu. Jadi lebih beneran value-nya nyampe, si masalah customer juga keluar. Nah, ketika itu sudah cocok, biasanya penjualan itu akan lebih mudah sih kayak gitu. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Hai semua, kembali lagi jumpa di channelnya Christina. Kali ini gue lagi kedatangan 2 digital marketing strategis yang mungkin kalian nggak kurang familiar ya. Tapi ini 2 orang sih keren abis, pemain underground banget. Jadi gue pertama kali ketemu Mas Tangguh Rifki dan Mas Erlan Faturrahman ini waktu lagi eventnya Facebook ya. Ya, ya betul Facebook, benar. Nah jadi gue kenalin dulu, sebelah kanan gue adalah Mas Tangguh Rifki. Sebelah kiri gue adalah Erlan Faturrahman. Keduanya ini sekarang menduduki posisi sebagai digital marketing strategis di Pustaka Lebah. Nah, Om Tangguh ini sama Om Erlan itu udah kayak partner in crime lah ya, kemana-mana selalu berdua. Kenapa sih selalu berdua? Jadi awal-awal itu kita itu belajar bareng Facebook Ads. Itu di tahun 2015 akhir apa 2016 awal? 2015 akhir. 2015 akhir ya? Starting. Iya starting ya. Itu di batch yang pertama belajar di situ bareng. Itu kita jualan dropship ya Kang ya. Itu 1 bulan kelasnya akhirnya sampai sekarang. Nah itu pas mulai gini. Waktu itu kita jalan kelas, cuman harus milih teman-teman yang mau sevisi nih. Seirama nih, mau saling berbagi, buka-bukaan campaign dan dashboard sama produk nih, berbagi kalau kita lagi susah. Akhirnya tak kumpulin tuh sekitar 6-7 orang di grup yang mau berbagi. Akhirnya sampai sekarang itu di grup itu masih aktif, sampai sekarang masih teman yang bareng setiap ada project sama Kang Erlan. Sama akhirnya sampai di Pustaka Lebah ini kita jalan bareng, ya udah. Ayo Kang ikut bareng. Nah, awal-awal mulai gitu sampai sekarang ke project-project yang lain kita selalu cerita susah dukanya begini akhirnya ya udah begini loh kita akhirnya, tapi di situ kita punya spesialis, akhirnya kita bagi-bagi tugas nih. Nah, jadi nggak semua kita kuasain, akhirnya ya, ceplok di situ nggak, kita bagi tugas Kang ini bagaimana. Akhirnya kita Kang Erlan fokus di Facebook aja terus lama, akhirnya pas kita punya project Pustaka Lebah, nah gue jalanin di fokus yang lain, entah di Google Ads atau di tracking dan di digital akhirnya situ. Akhirnya kita nge-collab tuh dan kita ngebangun infrastruktur di project-project kita. Nah, akhirnya bareng lah, kita tingin traffic, gimana ngolahnya, kita pupuk-pupuk di situ lah bareng berdua. Gitu. Ngomong-ngomong podcast lo sendiri isinya apa sih? Podcast gue sendiri ini istilahnya tempat untuk gue berekspresi, benar. Nah, cuma ngomongin apa, karena gue biasa di digital marketing sama data analytics, akhirnya gue bahas gitu. Suka nggak suka, itu yang gue biasa lakuin dan gue bisa, itu yang gue bagiin. Ya alhamdulillah, ya bagus lah responnya. Yang mau dengerin podcast lo mesti kemana? Langsung ke digitalytics.id. Sebenarnya digital marketing dan data analytics, gue singkat digitalytics.id. Oke, sekarang nih, lo kan dikenalnya, gue aja taunya tuh, lo tuh kayak, pokoknya lo di Pustaka Lebah aja. Nah, itu Pustaka Lebah itu punya lo bukan sih? Punya gue? Bukan. Serius, gue pikir lo yang punya Pustaka Lebah. Jadi Pustaka Lebah itu apa sih gitu? Terus gimana ceritanya akhirnya lo jadi masuk ke sana atau gimana gitu? Ya mungkin kalau ketemukan ya gitu. Di kala itu
owner ya, itu ownernya itu datang ke Indramayu. Oh, lu dulu base di Indramayu? Indramayu. Cuma kita kan online, kan kita namanya online kan bisa jualan di mana aja. Akhirnya gue Iya. balik ke Indramayu dari Jakarta sebelum dari Jakarta ke Indramayu. Akhirnya ownernya datang, ketemu tuh ngobrol-ngobrol bisa diapain nih, punya produk gini. Oke, tak konsultasi sama istri. Oke, kita siap kolaborasi ya, siap. Akhirnya berangkat ke Jakarta. Gue present tuh kurang lebih sehari 2 hari. Cuman gue bilang, gue nggak bisa jalan sendirian nih, butuh partner. Siapa partnernya? Tak sebut namanya, Erlan. Ya wis. Yang ownernya nyamperin ini juga. Kalau gitu nyamperin ya? Iya betul, jadi persis sama juga. Ini banyak juga orang kadang nanya, bahkan sekelas saudara juga nanya, lu pustaka lebah apanya lu sih gitu? Kok kayaknya kalau lihat lu mana-mana ada embel-embel pustaka lebahnya gitu. Ya kurang lebih sama kayak Mas Tangguh ya. Jadi entah itu dibilang hijack atau apa, jadi ownernya datengin langsung, ngajak kerjasama dan memang waktu awal-awal tuh ya konsepnya istilahnya waktu di saat itu banyak orang masih main pada dropshipan. Nah kita sudah mulai istilahnya diceritain ada brand yang memang di saat itu tadi fasenya offline ya Kang ya. Iya. Offline itu dengan tanda kutip pengen minta di online kan lah kayak gitu. Jadi waktu planning awalnya waktu bahasan awalnya kurang lebih kayak gitulah kayak gitu. Oke, berarti lu udah join Pustaka Lebah dari tahun berapa? 2017 di September ya. Nah mungkin ini bisa dijadikan study case juga kali ya. Berarti lu ibaratnya kayak konsultan kali ya? Ya. Masuk terus lu jadi bagian marketingnya untuk masuk online gitu, dari offline masuk ke online. Nah Pustaka Lebah itu apaan sih? Produknya apa? Produknya itu waktu itu produk pas datang itu produk edukasi. Jadi anak-anak ya produknya itu produk belajar. Nah edukasi itu kategori yang datang pertama waktu itu adalah nama produknya Bimblebee. Bimblebee. Bukan Bumblebee. Iya, kebanyakan orang nyebutnya Bumblebee. Flash. Nah, Bimblebee itu kan flash disk, istilahnya ada konten belajar di sekolah ya, baik matematika dan lain-lain ya dari SD sampai SMA. Dia bilang waktu itu, belum lupa cerita. Sebelum gue masuk ke Pustaka Lebah itu gue sampai jadi reseller ya. Oh. Karena dulu gue pernah kerja di suatu bimbel di Jakarta di Rawamangun. Gue tahu nih case-nya orang tua itu masalahnya di apa, pain-nya di mana. Mereka dikasih ini solusi, mereka akan beli. Nah, udah datanglah produk ini, gue tes sendiri. Habis itu karena gue ini salah satu strategi gue riset dulu, pernah dijual nggak di online? Ternyata nggak pernah. Ya udah, gue seakan-akan melaunchkan produk itu. Tapi tetap dengan nama Pustaka Lebah. Pustaka Lebah, launch sedikit, kayak gue yang punya Pustaka Lebah lah. Oke. Akhirnya gue pre-launch sendiri, suka-suka gue lah, pre-launch sendiri, gue launch sendiri. Akhirnya dapat database, gitu kan. Gue email lah, automation semua gini-gini jalan, berhasil tuh profit. Nah, karena profit itu dilirik sama Pustaka Lebah, akhirnya orang datang langsung ke gua. Gimana sih jalanin Pustaka Lebah ini? Bisa nggak sih sebenarnya online go online gitu kan? Karena mereka sejujurnya waktu itu di kala itu mereka shifting. Itu benar-benar drop, itu datang ke sana tuh kayak kering buat kerontang gitu. Perusahaan kayak gimana ya? Waktu itu kurang lebih ada 10 tim ya CS kan? Iya. Nyampe 10 ya? 10 nih harus diapain? Waktu itu kalau gitu mereka tadinya offline. Offline. Jualannya via apa? CS-nya buat apa? Canvassing. Jadi istilahnya dulu tuh ini perusahaan canvassing sih, yang kita tahu lah door to door lah kayak gitu ya. Nah terus kita lihat sempat ada masa kejayaannya. Nah kalau kita lihat masa kejayaannya sebenarnya kan bisa dilihat tuh, kita bisa runut lah startingnya dari mana sih kurang lebih kayak gitu. Artinya ini produk yang dijual tuh sebenarnya ada marketnya dan sudah diterima. Nah cuman begitu dilari ke era yang sekarang serba online, lewat marketplace, online shop, ternyata dia nggak bisa ikut bersaing kayak gitu. Nah itu berangkat dari situ. Pun data yang kita pakai juga salah satunya itu kan ya database mereka ya. Iya. Jadi kita coba reprofiling ya, tadi kita ngobrol tadi di awal tuh ngomongin reprofiling, itu juga ngambil database mereka dari mulai kontak pelanggannya, nomor handphonenya, nomor rumahnya, yang dulu tuh kasarnya tanda kutip, wah ini kayaknya bisa nih dijadiin audiens buat di Facebook Ads kayak gitu. Awalnya basicnya dari sesimpel itu sih. Bismillah kita ikut join nih di Pustaka Lebah. Nah, dengan konsep-konsep seperti ini kita lakuin, kita jalin campaign. Nah, Kang Erlan fokus di traffic. Gue beresin infrastruktur dari website, gimana cara SOP, mereka harus ngapain, harus reporting di data gimana. Nah, itu kolaborasi sama orang lama di sana juga. Cara bikin tempat tabel-tabel reporting, habis itu web mereka harus terpooling datanya di satu tempat gitu kan. Nah, akhirnya dirapikan lah itu semua. Itu bagian gua gitu, nge-coaching buat CS kayak gimana gitu kan, biar mereka selling. Nah, kolaborasi sama Kang Erlan. Waktu itu Kang Erlan bagi di traffic, di Facebook kayaknya. Facebook.
sekarang kalau misalnya kita bedah begitu masuk ke Pustaka Lebah, permasalahannya kan mereka itu belum profiling data customer-nya untuk di onlinein kan. Ya. Sekarang mungkin biar kita bisa share tips juga, cara profiling itu bisa lo jelasin nggak seperti apa? Misalkan, aduh Ci, saya baru bikin kue misalkan ya, bisa baru bikin keripik nih, kira-kira saya jual kemana dulu nih ya. Nah, biasanya kan kalau teman-teman lihat nih, kalau online store itu kan ada testimoni ya. Nah, teman-teman kan harusnya kan pengen tahu nih produk itu kalau di pasaran itu kira-kira feedback dari customer tuh kayak gimana. Ya, yang paling gampang adalah ketika awal tuh kita pengen tahu nih, kalau ini kita kasih ke orang ya, pertama kita kasih lah, entah itu dijual atau kita tawarin, lo mau mesti nyobain produk gua. Nah, kita bisa tangkap feedbacknya dari situ. Nah, kita bisa juga bartering offer, misalkan gini, kalau kita tawarin, kamu cobain boleh nggak, nanti kamu kasih testimoni gimana rasa produknya, seperti apa, kayak gitu. Itu juga bisa kayak gitu. Nah, testimoninya ntar direkam pakai video atau mungkin foto, itu buat jadi iklan kita juga bahan ya. Betul. Bahkan kalau yang IG itu istilahnya yang booming tuh kayak sekarang ada micro influencer ya. Yang istilahnya target influencer yang kecil yang biasanya cuma ngasih produk buat review, habis itu diposting ke IG yang jualan kayak gitu, atau di mention ke IG yang jualan kayak gitu. Itu juga bagus juga kayak gitu. Ya, jadi ketika kita sudah dapat data dari yang konsumsi produk kita nih, nanti kan kita punya gambaran nih, misalkan kita sebar produk kita itu ke sampel ada let's say 50 orang. Nah, dari 50 kan ada respon tuh, misalkan respon ada yang bilang produk lu biasa aja. Nah, terus misalkan ada yang bilang enak nih, bagus nih produknya. Nah, kita bisa contoh nih, artinya apa, biasanya itu kan ada setipe ya, orang-orang itu setipe. Nah, kita bisa kelompokin nih, orang-orang ini adanya di mana sih, yang mirip-mirip mereka tuh adanya di mana. Nah, terus ketika mereka ngasih feedback dari orang yang nggak suka sama produk kita, biasanya ngasih tahu kan, kemasannya kayaknya nggak eye-catching nih, terus misalkan kok logonya gini ya, rasanya kok aneh ya, misalkan kalau misalkan yang jual kosmetik, krim lu kok kasar ya, kayak gitu. Itu feedback dari customer itu kita bisa tampung, lalu kita bikin yang idealnya berdasarkan market yang kita mau target itu seperti apa, kayak gitu sih biasanya. Jadi nanti kemasan segala macam sampai bunyi iklannya juga tergantung dari target market yang paling banyak menyukai produk kita gitu kan. Iya, jadi istilahnya kan kita dapat profil calon customer baru nih dari data yang kita udah dapat tadi gitu. Nah, kalau yang udah jalan, mungkin ini udah launching produk yang kedua, ketiga, atau mungkin katakan pedagang pasti kan dropship kan butuh barang baru kan untuk dijualin. Nah, itu gimana? Kalau dari gue pribadi sih, yang paling penting perhatian pertama adalah data customer. Data customer ini kan berarti kita udah punya. Kan kita udah jalan nih, case-nya kita udah jalan, berarti kan kita udah punya datanya. Data itu di reprofiling. Makanya biasanya kalau bahasan-bahasan gue tuh reprofiling itu istilahnya memprofilkan ulang data customer yang masuk. Mereka pasti punya nomor handphone, tinggal di mana, apalagi kalau kita tahu umurnya berapa. Habis itu dari banyaknya umurnya itu dari 25 kayak dari mana, habis itu jenis kelaminnya, habis itu apalagi ya, banyak kita bisa profiling dari sana. Nah, cuman kebanyakan case-nya saat kita sudah mulai misalkan jalannya udah bertahun-tahun, itu kita nggak punya data itu. Itu terjadi juga di Pustaka Lebah. Jadi sebenarnya yang beli umurnya berapa sih orang tua? Ya kita bisa nebak. Ya produk gue ini khusus untuk mama yang punya anak sekolahnya SD. Ya udah. Cuman mereka ada di mana, kesukaannya apa itu kita sebenarnya nggak tahu kan. Mereka tuh sukanya apa? Mereka tuh sukanya baca buku, atau ternyata orang tua yang punya anak peduli sama pendidikan ternyata sukanya masak-masak. Iya. Itu bisa di-track, itu kelihatan. Apalagi kalau kita punya website. Nah, gue saranin bagi yang baru menyadari atau belum punya website, segera punya website. Minimal kita bisa mengarah ke sana lah. Ya, gitu kan. Misalkan kita sebagai agen atau sebagai reseller atau dropshipper, minimal kita punya website juga yang bisa kita pasang untuk tracking di sana, baik itu di Pixel tuh punya Facebook, atau di Google Analytics punyanya Google. Nah, kita bisa ngelihat, bukan karena kita mau main Facebook atau Google Ads, bukan. Minimal kita bisa nge-track orang yang datang ke website kita, mereka sumbernya dari mana. Customer persona, kita ngomong customer persona itu, jadi kita kelihatan. Jadi kita nggak keberatan untuk mikirin sebenarnya persona yang datang beli produk kita tuh kayak apa sih. Nah, kalau kita nebak-nebak ya repot. Kalau kita rajin ya survei yang tadi kita tanya-tanya kan, biasanya ada case sebenarnya mereka suka produk kita atau enggak tuh dari mana taunya, dan mereka akan membeli lagi itu kapan.
Taunya dari mana? Ya kalau kita rajin ya survei. Nah, gimana pembeliannya, sudah puas atau tidak ya? Kita bisa tanyakan itu, dan dia akan membeli lagi nggak? Kita mau launching produk lagi atau nanti di bulan depan kemungkinan akan beli nggak? Itu kita harus survei, tanyain aja. Nah dari data-data itu kita save, kita catat. Catat itu bisa di manual atau digital. Disarankan di digital. Aset-aset digital. Makanya tak saranin bagi pedagang, baik dia dari owner, reseller atau distributor, milikilah aset-aset digital untuk pribadi dari data kontak user sama website tadi. Excel lah, minimal catat di Excel. Ya, di Excel, minimal di Excel. Minimal di Excel, dan Excel itu jangan sampai hilang ya, atau di copy dan diambil orang. Nah, itu aset-aset punya kita, karena itu customer itu mahal banget datangnya akuisisi ke sana. Nah, dari data ini sendiri pasti ada keinginan untuk bisa growth kan, untuk bisnis tuh biar bertumbuh. Yeah. Nah, peranan data ini sendiri biar bisnis bertumbuh itu koneksinya gimana, bisa nggak lu berdua jelasin? Ya, bisa banget. Itu peranan data untuk pertumbuhan bisnis. Karena kan banyak orang yang masih buat apa ngumpulin data? Gue taunya jualan iklan, kalau gue nggak ngiklan, iya kalau gue nggak ngiklan ya udah, berarti nggak dapet sales, berarti gue mesti ngiklan, dapetin customer baru lagi. Kayak gitu. Misalnya contoh gini, dia main fashion. Oke, 3 bulan lalu penjualan yang paling laris produknya warna apa? Oke. Di hari apa dia beli? Oke. Lagi ada promo nggak di hari itu? Oke. Nah, data-data itu kan kita tanya. Terus pas yang beli dia banyakkan yang cash, COD atau transfer dan lain-lain. Nah, di bulan selanjutnya 2 bulan lalu produk yang sama atau enggak? Di tanggal yang sama enggak? Nah, kayak gitu-gitu kan itu data yang penting untuk bulan selanjutnya kita mau ngapain. Contoh, kita sudah jalanin campaign selama 1 tahun, kita mau mulai Januari lagi nih. Tahun lalu kita udah jalanin campaign apa sih, penjualan pas lakunya apa, kenapa, kira-kira bulan depan akan ngelakuin yang harus ngapain nih. Ya simple, dari yang laku apa ya kita lakukan itu lagi aja. Dari data itu kita udah kelihatan, kita akan nge-launch produk yang dengan fit yang seperti ini dan kita nggak makan cost besar. Jadi balik lagi sama aja kayak waktu gue launching Lume Colors yang 5 lipstick kan 5 warna dulu nih. Ada lip coat, ada lagi lip gloss, lip coat 10 warna, lip gloss 10 warna. Nah yang 5 warna awal deh, gue tuh terus terang kalau pakai lipstick nggak suka pakai warna pink. Pinknya bener-bener pink gitu, gue sukanya rada-rada orange. Cumanya karena waktu itu survei, ya udahlah orang ternyata suka juga warna pink, gue bikin dong warna pink kan. Dan ternyata setelah didata, warna pink tuh cepet banget habisnya. ini gua kan. Itu kebiasaan owner ya. Nggak boleh jualan berdasarkan asumsi, harus berdasarkan data. Lu kalau nggak ada data lu nggak tahu. Nah itulah pentingnya data. Jadi kita bisa ngelihat, bisa nganalisis ke depannya. Ternyata yang kita asumsikan, kita proyeksikan plannya kadang-kala nggak sesuai dengan kenyataan di lapangan, karena ya buktinya datanya seperti ini yang ngomong gitu kan. Ya itulah nikmatnya kita bisa menggunakan data. Nah sekarang Om Erlan, tips cara menjawab customer biar closing itu gimana? Ya, jadi kalau bahas teknis sih balik lagi nanti ke model bisnis sama bisnisnya, produknya masing-masing ini beda-beda ya, jelas kayak gitu. Tapi yang saya lakukan biasanya kayak gini Ci. Jadi kita petain dulu nih sebenarnya, misal dari 100 chat itu masalah utamanya customer tuh apa sih, nggak jadi beli tuh kenapa kayak gitu. Nggak jadi belinya kenapa? Ya, nggak jadi belinya kenapa gitu. Misalnya, banyak yang no respon ketika disapa. Nah berarti kan kita harus benahin nih, meminimalisir orang biar mau ngerespon sapaan dari customer service kita rubah sapaannya. Misalnya gimana sih rubah sapaan, misalnya kayak gini, kalau misalkan chatnya itu numpuk banyak gitu ya, terus kita baru balas 15 menit kemudian, nah itu kan berarti kan fase responnya harus kita tingkatin. Nah kalau ini sering juga misalkan gini, target marketnya adalah tadi ya, kalau Cici kan bahas Lume Color itu emak-emak yang satu ya. Nah kalau misalkan produknya ini bimbingan belajar, nah produknya bimbingan belajar, kita case-nya tuh banyak tuh ternyata anak SD yang orang tua yang punya anak SD. Nah itu kalau dipanggilnya ibu, kakak atau bunda itu beda-beda hasilnya. Oh gitu, ternyata paling bagus yang mana bunda? Bunda. Nah bunda, terus anaknya tuh bukan kita panggil anaknya, tapi kita sebutkan mention Ananda. Ananda usia berapa, kelas berapa. Jadi istilahnya nanti secara nggak langsung ketika kita rubah sapaannya itu juga
mempengaruhi kayak gitu. Itu juga udah kita coba ya dengan berbagai macam sapaan, salah satunya yang proven di produk bimbingan belajar. Berarti memang mesti split test lah ya, iya, dites terus. Ada split test gitu. Okay. Nah, ketika sapaannya sudah ada yang merespon. Nah, kita ada hal yang unik lagi. Kita itu membedah istilahnya kita bikin segmented nih. Ada segmented itu kita pecah-pecah ya. Ada orang yang baru masuk, kita sebut sebagai lead lah atau prospek yang baru masuk. Nah, ketika dia sudah jawab respon kayak gitu, kita sebut ini sebagai orang yang minat sama produk nih. Ini misalkan kita bisa bilang ini follow up customer nih. Ini FU lah misalkan kita bisa saya singkat kayak gitu. Follow up ya FU. Nah, jadi CS zaman sekarang harus lebih bertindak sebagai konsultan lah ya. Iya, betul. Bukan cuma kayak orang nanya, ini langsung nyebutin harga sama nomor rekening. Iya, betul. Jadi istilahnya kita lebih tahu, kita tahu market kita, begitu sudah masuk ya kita bedah gitu. Karena yang kita jalani itu kan pakai iklannya di Pustaka Lebah. Jadi angle-nya banyak, kita harus tahu tuh mereka datang dengan masalah yang apa. Nah, ini begitu sudah masuk ke customer service, kita tanyain masalahnya apa. Ya, kita tinggal tanya aja. Bunda, anaknya ada masalah belajar enggak gitu. Nanti dia akan bilang, oh anakku tuh kadang-kadang susah nangkap gara-gara misalnya materi di sekolah terlalu cepat. Nah, apa sih matematika misalnya? Nah, kalau bisa sampai detail tentang pelajarannya apa, biasanya akan lebih mudah closing karena kan dia keluar tuh anak-anaknya. Nah, di CS itu kalau mau follow up tinggal ngikutin itu. Bun, kemarin kakak ada masalah belajar matematikanya ya bun ya, ini ada video-video tutorial nih bun yang bisa dipraktekin. Itu secara nggak langsung dia nggak beli hari ini, dia akan ke mindset gini, ini produk bisa nyelesain masalah anak gua. Nah, gua nabung deh buat beli itu produk, kalau sekarang nggak punya duit, itu sampai kayak gitu. Jadi istilahnya sampai kita bisa nge-reminder, boleh nggak nanti aku transfernya akhir bulan? Boleh bun, boleh nggak aku nyelengin dulu, kan banyak yang kayak gitu tuh. Nah itu kita bisa nge-mention, kita ngasih tanggal tuh, follow up tanggal sekian. Nah itu fase kedua ya, jadi setelah orang masuk kita follow up. Nah berikutnya adalah seringkali kan gini, ada istilah banyak-banyak yang janji transfer terus hilang kayak gitu ya. Yeah. Nah kita biasanya tagging kita sebut sebagai customer belum transfer. Ini namanya sebenarnya sesimpel itu, customer belum transfer, disingkat CBT gitu. Jadi kita kasih nama aja customer belum transfer. Nah dia itu waktu order tanggal berapa tuh, terus kalau dia sebut misalnya aku lagi nggak bisa bayar sekarang, nah kita bisa tanya nanti pas tanggal gajian. Oh tinggal disebut aja pura-pura ini aja, oh gajiannya bun berarti awal bulan ya bun, nanti aku ingetin ulang awal bulan ya kayak gitu. Nah biasanya sesimpel kayak gitu. Nah ketika lagi manggil chat ya, biasanya kan kalau CS ya customer service itu pagi hari kan dia mau follow up tuh, dia akan bingung kan mau follow up yang mana nih, data banyak banget gitu. Di chat itu dia bisa urutin mana dulu sih yang potensial. Nah yang potensial itu kan orang yang sudah isi data ya, tapi belum bayar. Nah benar kan, dibandingin yang follow up kan kita duluin yang itu. Nah dia tinggal ketik aja di WA tuh CBT, maka dia akan nongol semua tuh. Nah itu akan secara nggak langsung efektivitas kerja customer service itu lebih kejaga karena ngeduluin orang yang mau transfer. Maksudnya gitu. Di WA itu kayak lu udah masukin ke list CBT gitu? Betul, bisa dibikin tagging penamaan ya, tinggal kita namain aja kayak gitu. Nah nanti begitu orang sudah selesai fase itu, dia sudah transfer, kita kasih tagging baru lagi, jadi CST, customer sudah transfer. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi istilah kita pindah-pindahkan customernya. Jadi yang tadinya mungkin closing rate-nya itu 10%, kenapa? Karena nggak tahu masalah si customernya. Misalkan di 30%, kenapa? Banyak yang gagal transfer karena misalnya nggak di reminding kayak gitu, follow up-nya ngacak, dia nggak punya struktur lah customer service-nya kayak gitu, asal aja karena dikasih chat banyak dia balas aja kayak gitu. Iya. Biasanya kayak gitu. Nah sama yang jarang dilupain adalah juga salah satunya naikin order value. Biasa kayak gini nih, udah beli satu ya udah satu aja kayak gitu, yang penting closing. CS kan pasti kan tanda kutip ya yang penting closing lah kayak gitu. Nah kita selalu ngajarin gini, ketika ada orang udah selesai, oke, dia mau beli, kita bisa reminding nih. Nah kita bisa bilang kayak gini, mau diingetin sebelum transfer atau setelah transfer. Nah kalau sebelum transfer biasanya kayak gini, bun mau sekalian nggak beli dua, kalau beli dua satunya bisa kasih ke temennya Ananda loh misalkan, atau temen satu sekolahnya kayak gitu. Jadi ongkirnya kita bisa lebih kecilin lagi, atau mungkin kita bisa offering lagi, kita tawarin kalau beli dua free ongkir misalnya kayak gitu, atau kalau beli dua diskon berapa persen kayak gitu. Nah secara nggak langsung kan kalau kita ngomongin biaya iklan, datengin cuma satu orang, dia belinya 2 kali, jadi ningkatin order value-nya gitu. Jadi secara total penjualan akan naik. Nah jadi selain tadi strukturnya sudah rapi, ningkatin penjualan, ini juga salah satu hal yang sering dilupain nih. Ketika orang sudah transfer, barang sudah dikirim, sudah nyampe, ya sudah aja kayak gitu. Nah itu yang sering kali udah kan fase jualan sampai di situ.
Padahal ketika biasanya orang kita, kalau kita pede ya sama produk kita bagus, orang itu kan seneng ngasih feedback ya. Ini lama banget nih nyampenya, ini produk kamu bagus atau tidak. Nah, ketika dia ngasih review produk kita bagus, kita ajak dia buat masarin produk kita. Nah, yang sering kali kita bilang kayak gitu, Bun bisa tawarin ke saudaranya atau temennya, nanti bisa dapat harga member atau diskon kayak gitu. Jadi kayak dia jadi reseller gitu ya? Iya, secara nggak langsung. Karena reseller yang paling gampang adalah kan customer yang sudah beli, dia udah ngerasain produk kita. Iya. Gitu. Kalau dia ngerasain benefit, pasti dia istilahnya nggak akan ringan tangan lah kasarnya buat ngasih tahu kalau produk yang kita tawarin itu adalah produk yang bagus kayak gitu. Keren. Gitu keren. Ci, kurang lebih Ci. Nah, akhirnya gimana ngukur performance CS ini, bagus nggak penjualannya? Nah, itu kan kita harus ngecek, gimana cara ngeceknya. Ya, yang biasa kita pakai itu pakai Rambox atau France ya, sejenis itulah. Jadi di kita tuh ada leader, jadi sekitar 10-15 CS satu leader. Nah, strukturnya kayak gitu. Jadi leader itu tugasnya cuma ngecekin chatnya CS. Jadi kayak ngeliatin lah, jadi pakai Rambox itu cuma nge-scan WA-nya CS, leader ngeliatin. Dia ngeliatin, oh nih chatnya udah betul, chatnya bener, performanya betul, istilahnya SOP-nya ya, udah betul atau enggak gitu kan. Nah, dilihat yang harusnya di follow up besok, di follow up atau enggak. Gimana cara ngeceknya? Tadi kan disebut sama Kang Erlan adalah tagging, namingnya itu kan, name-nya itu misalkan CBT, closing belum transfer gitu kan. Nah CBT itu kita search aja, CBT tinggal lihat nama tanggalnya. Oh ini harus di follow up nih hari ini, dicolek aja CS-nya, ini di follow up dong, sesimpel itu. Nah reporting itu apa yang dilakukan? Di reporting jadi data di Excel. Jadi CS ini sudah melakukan CBT sekian di hari ini, misalkan 10. Dan CST yang sudah closing misalkan 5. Udah. Berarti nanti kita lihat performance-nya. Oh di hari ini dia bisa nge-handling lead sekian, nge-follow up sekian, nge-closingin sekian. Nah itu performance kita jaga terus. Tiba-tiba lagi rendah, kita evaluasi, panggil CS-nya. Kenapa kamu gini? Apa jadi masalahnya gini? Padahal kan lead-nya sama, cara closing SOP udah sama, kenapa yang bedain antara CS1 dengan CS lainnya gitu. Nah itu yang kita ukur. Nah, Om Tangguh sama Om Erlan ini kan memang lebih seringnya kalau gue lihat itu kayak masuk ke bisnis satu, terus nanti dikembangin gitu kan. Ibaratnya sekarang kan di pustaka lebah nih. Pernah nggak sih kayak kepikiran bikin produk sendiri gitu loh? Kenapa sih nggak bikin produk sendiri aja? Nah ini dia. Kita udah mempersiapkan matang-matang nih. Akhirnya oke, kita mulai bikin produk sendiri. Produk apaan? Dalam tanda kutip, produknya bukan gue juga yang bikin. Tapi gue masuk ke sana. Akhirnya itu produk kita milikin bareng, brandnya gue bikin, gue mikirin, akhirnya kepikiran bikin brand. Nah produk itu gue main di niche untuk di otomotif. Nah tapi otomotif kan general juga banyak kan. Gue lebih spesifik lagi, poles-polesnya mobil lah, baik dia interior, di eksterior. Jadi gue fokus di bagian itunya aja, nggak sampai ke mesin dan lain-lain. Kenapa main di situ? Ada why-nya sih sebenarnya di dalam kenapa di situnya. Pertama ya gue senang kolaborasi, yang punya produk itu sudah proven jalan belasan tahun nge-handling seperti itu. Dan produk ini sebelum keluar gue pegang udah kepake di bengkel-bengkel cukup besar di Jakarta. Tapi belum ada brandnya. Belum ada brand. Wah ini bisa nih, gue kembangin lagi. Colek sama Kang, bisa nih kita jadiin project. Ya udah gue colek juga programmer, ya bikin webnya. Oke, tim konten siap gini-gini. Oh pokoknya ada yang gue berdayakan lah. Kita jalanin produk ini, bisa lah. Cuman gue nggak mau sekedar produk aja. Gue harus brandnya harus bener nih handlingnya. Karena tahu handling brand dari beberapa bukan klien ya, rekanan, teman-teman rekanan yang handling itu seperti ini. Mereka akan struggle jika tidak punya branding. Nah itu akhirnya kita bikin di situ untuk di brand otomotif. Nah perlu sebut gue branding nggak nih? Boleh lah sebut biar brand itu maksudnya merek kan. Jadi merek, maksudnya bener. lu ketika punya produk ya lu kasih merek lah. Oh iya benar. Biar jadi pembeda gitu kan. Iya kalau kayak yang di sini Cici kan ada One Red, ada Lumai Colors ya. Colors. Bukan gua kan cuma bukan bilang gua jualan lipstick, tapi gua jualan Lumai Colors. Iya pasti Cici ngomongin Lumai Colors nggak mungkin jualan lipstick gitu. Enggak kan? Nah brand tuh kayak gitu. Nah yang brand gua jalanin sekarang itu juga gua namain Motore. Ada ya. Motore itu sebenarnya kalau gua search itu ternyata Motore itu artinya kendaraan. Simple sih. Karena emang kita akan main di kendaraan baik di motor atau di mobil. Kenapa Motore juga? Karena takutnya kalau main di auto jatuhnya ke mobil. Akhirnya gua bilang Motore itu kendaraan sebenarnya. Ya jadi bisa buat motor, bisa buat mobil.
Jaguar. Habis itu motornya kayak bahasa Jawa sih. Motornya yang delay gitu. Motornya apa? Nah, contoh kayak gitu ya. Oh ya motornya celetukannya ringan lah gitu. Nah, berarti ketika sebuah produk masuk online, urutannya tuh satu mesti punya website. Yes, wajib. Website mau cuma itu satu halaman kayak gitu ya? Iya, landing page kayak atau apa. Yang penting ada satu tempat mendarat. Nah, tempat mendarat user kemana? Sama ke-record ya, biar ke-record. Ke-record, jadi aktivitasnya ngapain. Iya, yang tadi ya Google Analytics kayak atau Facebook Pixel lah. Ya. Oke, terus yang kedua apa? Selain website ini masih ngomongin yang tools yang supportingnya lah. Ya. Website. Habis itu tracker tadi kan. Ya, Google, kita bikin tracking itu. Setelah tracking itu kita tahu harus memulai memasarinnya ke marketnya kayak mana. Istilah kita tes ya. Sebenarnya produk udah ngangenin nih. Case-nya di gua ini produk udah tahu nih, udah masuk ke. Lu sendiri suka juga. Suka, emang udah proven lah dalam tanda kutip udah terbukti udah masuk ke market yang B2B. Nah, gimana mau masuk ke end user? Ya mau nggak mau kita paling gampang ada reprofiling tadi. Kita mulai dulu, kita baca data. Akhirnya kita lempar nih ke market, lempar macam-macam. Teman-teman bisa mulai dari yang organik ya, kita bikin ke IG, optimasi di hashtag, atau kita kalau main suka di marketplace, yang bisa jadi teman-teman bisa nge-launch punya brand, mau nge-launch di marketplace, kontak aja marketplace-nya. Biasanya marketplace yang sebagai official partner ya bisa, nanti mereka akan nge-boost gitu. Terus juga lu mesti bisa memetakan kompetitor ya nggak sih? Jelas, kompetitor kita apa? Iya, value-nya mereka pasti ada, misalnya ada 7 keuntungan pakai brand yang kompetitor nih, pasti ada 7 keuntungan, ada kayak kelemahannya dong. Iya. Kita bisa masuk di kelemahannya kali gitu ya. Bisa. Nah, betul. Jadi kompetitor itu banyak cara ngeceknya ya, bisa pakai tools atau yang paling gampang ya kita kalau pakai IG ya riset aja hashtagnya gitu kan, pembersih mobil kayak atau apa gitu ya, kita cek mereka sudah main di sini, angle-nya apa yang mereka punya dan kita tidak punya, apa kelebihan kita dibanding mereka ya. Paling simpel kayak gitu sih. Penting banget kalau yang mau punya produk launch berarti ada pre-launch. Habis itu ada namanya tahap awareness. Suka nggak suka, kalau teman-teman yang fokusnya sama sales, awareness jalan lah. Walaupun itu tidak banyak menghasilkan konversi, ya presentasikan budget di situ untuk awareness. Ya kita contoh lihat siapa yang nggak tahu produk brand besar dari yang ada di TV lah. Kenapa mereka masih ngiklan selalu? Kenapa mereka masih nongol-nongol di tempat jalan-jalan billboard? Padahal kita udah tahu brandnya. Ya itu, maka kan recall terus, nge-reminder terus. Reminder terus karena oh ya masih ada brand itu masih existing. Ya akhirnya kita ketemu di tempat pembelian lah di department store, ya ada produk mereka. Oke, ada yang mau ditambahin nggak Om Erlan? Kalau tadi yang kita bahas itu kan baru track customer ya, kita ide bisnisnya sudah mulai jalan. Nah tadi kalau kita sambungin sama motornya itu nanti kita build adalah berikutnya ngebangun gimana ngehandle end usernya ini, si customernya ini. Nah tadi buat bekal cerita ngehandle teman-teman yang lain itu kurang lebih juga kita bisa punya ide nih sebenarnya. Ketika konten yang digarap itu bisa punya relevansi atau istilahnya ada kesamaan lah, misalnya dijalani lewat iklan, nanti customer di-handle seperti apa. Itu yang sering kali juga kelupaan ya biasanya ya di orang-orang yang main online itu, misalnya semua produk digeneralisir, misalnya handle-nya jualan kosmetik, ada yang misalkan jualan kosmetiknya pemutih sama jualan lipstick beda banget, handle-nya sama misalnya, harusnya kan kita pisahin lagi gitu. Nah ini juga sama, kalau kita tempelin di brandnya nanti di motornya ya kita USP-nya harus tahu ya, unique selling point-nya apa sih ketika customer masuk nih. Jangan-jangan mereka itu sebenarnya mau beli produknya itu bukan buat kincelongin, tapi buat mejeng biar kelihatan banyak orang kalau mau beli itu kelihatan kinclong terus. Nah jadi istilahnya nanti kita cocokin, ini kita juga ya bisa diterapin sih ya nanti buat, jadi istilahnya apa yang didapat datanya dari customer itu bisa jadi next angle kita ketika nawarin lagi itu ke customer baru gitu ya. Itu sih paling tambahannya. Sekarang langsung aja ada kata penutup nggak nih dari Om Erlan? Oke, jadi kalau saya kan seringkali itu nguliknya di traffic sama CS ya. Nah biasanya itu seringkali kita nge-match iklannya apa, CS-nya yang di handling kerjanya apa. Ini nggak ngelihat dari sisi customer-nya. Jadi sering jual terus, yang penting cuan gitu. Nah ini padahal kita sebenarnya intinya dari jualan itu kan lebih ke nolongin orang ya. Kita mau nongolin benefit produk kita sama masalah si customer apa kita temuin. Kalau cocok jadi cuan, kalau nggak cocok ya berarti ada hal yang nggak tepat kayak gitu. Nah
Makanya ketika kita biasanya mengedukasi CS ya atau tim penjualan kita harus yakin dulu nih produk kita tuh punya benefit lebih yang ini kalau kita bisa sampaikan ke calon customer ini akan membantu mereka. Nah, jadi istilahnya itu harus kita yakin dulu pertama di tim. Nah, yang kedua, kita harus yakin banget si customer service ini dia itu serving customer gitu. Jadi dia harus tahu problemnya customer. Ketika tahu problemnya customer, maka benefit produk itu akan lebih bisa dirasain ketika lagi disampaikan ini. Jadi istilahnya enggak istilahnya over promise ya. Jadi istilahnya kayak gitu. Jadi lebih beneran value-nya nyampe, si masalah customer juga keluar. Nah, ketika itu sudah cocok, biasanya penjualan itu akan lebih mudah sih kayak gitu. Kalau saya treatment ke customer service ya terutama biasanya kayak gitu untuk membantu dari sisi meningkatkan penjualan plus menyampaikan value dari si brand atau produk yang dipegang lah kayak gitu Ci biasanya Ci. Jadi niat ngerespon customernya harus kayak niat dari hati lah. Iya, kalau gitu. lu emang niat nolong. Betul. Jadi omongannya tuh juga bukan kayak yang penting gue closing nih, gue mau ngomong apa aja penting closing. Iya betul sih. Enggak, jadi mesti ada niat betul. Cinta niat kasih Ci lah, dari gitu. hati membantu orang. Oke, dari lu Om Tangguh. Kalau gue dari pribadi, selain yang tadi kita udah bahas ya, paling penting data. Nah, cuman di sisi lain, selain kita ngomongin data, harus ada value ya yang kita berikan dari sisi customer. Kita mau delivery apa? Dari sisi internal, kita harus nge-build value-value di perusahaan kita ini harus mendelivery nyampe. Misalnya gini, kita punya value untuk membantu orang dari produk kita. Tim internal kita harus menyadari dan merasakan emang produk kita adalah produk yang bisa membantu orang. Udah terjadi nih, saat terjadi mereka akan mendelivery ke customer. Nah, value-value ini istilahnya kalau kita udah ngebantu kesusahan, misalkan user tadi kita di produk yang mau kita launch ini adalah mereka sulit nih untuk membenahi mobil ini gimana nih gitu kan, kok nggak kinclong lagi gitu kita solusinya. Nah, kita bantu. Nah, value-value membantu itu kita harus tulus benar-benar, jangan sekedar ngomongin cuan, profit, cuma kita harus peduli bagian mananya, kenapa, kesulitannya apa. Dari problem itu mereka pasti banyak. Bahkan problem banyak itu kita punya solusi. Solusi itu ya, kalau dari kata guru gue sendiri dari kata Mas J ya, jangan setiap post lu ambil keuntungan. Nah, dari value itu, misalkan kita jual produk ini, ya udahlah produk ini yang kita jadikan. Produk ini bisa jadi untuk menambah value produk kita. Jadi kalau kita ngambil produk ini ya akhirnya kita kayak serakah ya, stiker ini dijual, ini value lah itu. Nanti kita punya untuk konsultasi produk yang di otomotif ini, misalkan kita gimana nih ngurus mobilnya, ya kita delivery konten lagi. Kalau kita tulus nih kunci ya. Kalau kita tulus, insya Allah kita memberikan value terus, mempedulikan kesulitan mereka. Contoh, kita memberikan konten 7 hari merawat mobil kayak gini. Kira-kira kalau kita memberikan itu kan, kalau kita nggak tulus pasti berat untuk bikin konten itu. Malah kita jualin lagi. Kita jualin lah. Nah, kalau kita peduli, kita tulus mau ngebantu masalah itu, insya Allah kita akan mudah bikin konten. Akhirnya nggak secara langsung kita memberi lebih, ya otomatis insya Allah kita mendapatkan apa yang kita berikan itu. Apa kita tanam ya, kita tunai itu. Nah, ketulusan itu penting banget saat kita mendeliver produk atau kita kerjasama dengan orang lain. Dari sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan baginya di akhirat. Bayangkan kita memudahkan masalah, insya Allah nanti Allah mudahkan. Bahkan jangan di akhirat, di dunia insya Allah balas. Contohnya seperti itu. Oke guys, thank you banget buat waktunya. Semoga bisa mencerahkan, semoga bisa memberikan inspirasi bagi yang sudah mulai bisnis atau baru ingin mulai bisnis, atau yang bisnisnya sudah berjalan, bahwa data reprofiling itu penting. Kemudian kalau data itu sangat penting juga untuk membuat keputusan-keputusan ke depan sehingga kita bisa growing. Yes, betul banget. Saya Christina Lee. Saya Tangguh Rifki. Saya Erlan Fatur Rahman. Jangan lupa subscribe, komentar, dan share. Kita undur diri dulu. Bye semua. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin
kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.